Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aikal Fikri dari Prodi KPI 2B. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, yakni matkul sosiologi tentang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, kedermawanan sosial atau solidaritas sosial, dan juga lain-lainnya. Baiklah, langsung saja ke videonya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu makna dari Idul Adha atau Idul Kurban dan penjelasan tentang ibadah haji. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Hijriyah atau 70 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Seperti halnya Idul Fitri, umat Islam juga akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha bersama-sama di masjid atau di tanah lapang. Hari Raya Idul Adha merupakan puncak ibadah haji di mana jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima. Bagi Anda yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, maka berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepadanya saat Hari Raya Idul Adha. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang Idul Adha atau pengertiannya. Lanjut ke penjelasan tentang ibadah haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim bagi yang mampu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, haji adalah ziarah ke Ka'bah di bulan haji atau Zulhijjah dengan melaksanakan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sya'i, dan wukuf di padang Arafah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang solidaritas sosial, yakni sebagai berikut. Solidaritas sosial atau kedermawanan sosial merupakan konsep yang penting dalam bidang sosiologi yang menggambarkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Menurut ahli sosiologi, berikut adalah penjelasan mengenai makna solidaritas sosial atau kedermawanan sosial. Yang pertama, hubungan antar individu. Solidaritas sosial mengacu pada hubungan positif antara individu-individu dalam masyarakat. Ini mencakup saling mendukung, membantu, dan peduli satu sama lain tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya. Yang kedua, kesatuan dan keharmonisan. Solidaritas sosial menciptakan kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat ketika individu-individu saling mendukung dan peduli. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang ketiga, kedermawanan dan kepedulian. Kedermawanan sosial merupakan bentuk nyata dari solidaritas sosial. Ini melibatkan tindakan memberikan bantuan dukungan atau sumber daya kepada individu atau kelompok yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, pentingnya kesejahteraan bersama. Solidaritas sosial menekankan pentingnya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Individu-individu diharapkan untuk saling membantu demi menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan merata bagi semua anggota masyarakat. Dengan demikian, solidaritas sosial atau kedermawanan sosial merupakan konsep yang penting dalam memahami hubungan antar individu dalam masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya saling mendukung, peduli, dan berempati satu sama lain untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif bagi semua anggota masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan yang ketiga, yakni tidak semua hewan bisa dikurbankan. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Menurut syariat Islam, jenis hewan yang diperbolehkan untuk disembelih saat Hari Raya Idul Adha adalah hewan ternak yang meliputi kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Ada dua kriteria yang harus Anda pertimbangkan sebelum membeli hewan kurban, yaitu dari segi fisik dan umur. Pengolahan dan pembagian hewan kurban juga dilaksanakan secara
teliti, dan juga dibagikan secara rasama atau sama rata. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang untuk siapa hewan kurban dibagikan. Yang pertama, orang yang berkurban diperbolehkan mencicipi daging kurbannya sendiri. Yang kedua, daging kurban diberikan kepada para mustahik, yaitu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, daging dapat dibagikan kepada orang-orang sekitar tempat berkurban yang tidak termasuk dalam kategori fakir miskin. Yang artinya, hewan kurban itu boleh dibagikan kepada siapa saja yang berada di sekitar masjid tersebut ataupun di suatu desa yang seluruh bisa, asalkan dagingnya bisa dibagi rata. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang hikmah berkurban bagi masyarakat penerima dengan kurban dusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Berkurban dapat memberikan makanan kepada masyarakat penerima, terutama yang membutuhkan seperti fakir miskin. Dengan adanya kurban dusun, mereka yang kurang mampu dapat merasakan manfaat dari daging kurban yang dibagikan. Yang kedua, meningkatkan solidaritas dan keharmonisan. Berkurban dengan konsep kurban dusun dapat memperkuat solidaritas dan keharmonisan dalam masyarakat. Proses pembagian daging kurban dapat menjadi momen untuk saling berbagi, peduli, dan merajut tali persaudaraan di antara warga dusun. Yang ketiga, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Melalui kurban dusun, masyarakat penerima dapat merasakan adanya empati dan kepedulian dari sesama warga dusun. Mereka merasa diakui, dihargai, dan didukung dalam kebutuhan makanan dan kebutuhan hidup lainnya. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Kurban dusun juga dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti berbagi rezeki, saling peduli, dan membantu sesama. Hal ini dapat membentuk karakter masyarakat yang lebih peduli dan tanggung jawab terhadap kebutuhan sosial di sekitar mereka. Dengan demikian, hikmah berkurban bagi masyarakat penerima dengan konsep kurban dusun adalah memberikan manfaat langsung kepada yang membutuhkan, memperkuat solidaritas dan keharmonisan, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian, serta mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin demikianlah tugas yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.